Bab 41, Geralt sangat ketakutan. Hatinya hancur lebur. Dia berkata dengan gemetar, "Saudara Bill, saya keluarga White." "Keluarga White?" Bill menyeringai, "keluarga White yang mana?" Bill meludah dengan jijik, menendang Geralt hingga tersungkur ke lantai, lalu berkata dengan kejam, "Bos Albert baru saja menghajar orang bodoh dari keluarga White kemarin. Orang itu ditampar 10.000 kali di wajahnya. Kamu mengaku keluarga White, mau ditampar juga?" Ah, Geralt langsung ketakutan. Dia mengira saudaranya dirampok oleh gangster, ternyata Albert yang melakukannya. Harga dirinya terkoyak, Bill sudah mengangkat tongkatnya dan memukul kepalanya. Dia terbanting ke bawah. Buk, Geralt hanya merasakan seolah dunia berputar. Telinganya berdengung, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah, kesadarannya sedikit menghilang. Wendy memekik ngeri. Geralt adalah tunangannya dan menjadi satu-satunya kesempatan untuk menikah dengan keluarga White. Jika terjadi sesuatu pada Geralt, hidupnya tamat. "Ambulans! Cepat panggil ambulans!" Wendy berteriak gugup, mengeluarkan ponsel dengan bergetar. Saking takutnya, dia tidak bisa menekan tombol, hanya bisa berteriak. Bill mengerutkan kening dan mengutuk, "Hei perempuan, siapa namamu? Bisa diam tidak?" Tampar mulutnya sampai dia terdiam. "Iya, Bos Bill." Saat bawahan Bill mendengar perintahnya, mereka semua menunjukkan senyum kejam. Mereka sangat menikmati menyiksa perempuan cantik, terutama perempuan seperti Wendy, perempuan bengis dan kejam. Wendy langsung panik dan ingin mundur sejauh-jauhnya, tetapi ada dinding di belakangnya. Dia tidak bisa menghindar. "Kemarilah, pelacur!" Pria besar bermata satu menjambak rambut Wendy dengan kejam dan menariknya ke atas dengan tiba-tiba. Kemudian, menghadap wajah Wendy, dia mengayunkan lengannya, menamparkan dengan keras. Semua bawahan Bill adalah orang-orang kejam, yang telah bertarung bersama Bill bertahun-tahun. Mereka terbiasa kejam dan tidak mudah merasa kasihan. Hanya dengan 2 atau 3 tamparan, wajah Wendy bengkak seperti kepala babi, mengalir dari balik bibirnya darah bercampur air liur. Bayangkan saja seorang wanita dipukuli dengan keas seperti ini. Bahkan jika segera dirawat sekalipun akan tetap meninggalkan bekas luka yang tak bisa dihilangkan. Tindakan ini setara dengan menghancurkan wajahnya. Lauren, yang berada di samping, melihat Bill begitu kejam, dia ketakutan dan bergetar, bersandar di punggung Charlie. Pada saat ini, Bill melihat Charlie dan Lauren di sudut. Dia memberi perintah pukul keduanya sampai mati. Beraninya memasuki Diamond Suite yang telah disiapkan untuk tamu terhormat. Ini alasan kalian untuk mati hari ini. Seorang bawahan yang terlihat keji mengulurkan tangan hendak meraih Lauren. "Jangan berani menyentuhnya." Sekarang mata Charlie berubah kejam. Dia menendang orang itu ke lantai. Saat Bill melihat ini, wajahnya murka, dan langsung membentak, "Siapa kamu?" Charlie berkata dengan ringan, "Aku adalah orang yang tidak bisa kamu sakiti." "Sialan, kamu ingin cepat mati." Charlie Wade menggelengkan kepalanya dan menelepon Albert. "Albert, aku di ruang berlian sekarang. Cepat temui aku." Setelah berbicara, Charlie menutup telepon dan menatap Bill dengan dingin. Wajah Lauren pucat. Tadi Harold membual bahwa dia mengenal Albert dan berakhir tragis. Sekarang Charlie beraninya mengatakan kata-kata tidak sopan menyebut nama Albert di depan Bill. Dia akan dihajar juga. Wendy, yang wajahnya sudah bengkak, mendengar kata-kata Charlie. Dia bahkan menjadi lebih ketakutan. Charlie masih berpura-pura kuat saat ini. Apa dia ingin membuat kita semua terbunuh? Bill mencibir tanpa basa-basi, "Beraninya kamu menyebut nama bos kami, ingin cepat masuk ke dalam liang kubur." Bill memberi kode kepada bawahannya dan berkata dengan kejam, "Bunuh dia sampai mati." Tiba-tiba, terdengar ocehan marah Albert dari luar ruangan. "Sialan Bill, kamu ingin mati? Beraninya kamu menyentuh Tuan Wade. Aku akan memotong tubuhmu dan memberikan potongan dagingmu untuk makanan anjing." Bill kaget, bagai tersambar petir. Bab 42, Albert ada di sini. "Tuan Wade? Siapa Tuan Wade?" Detik berikutnya, Albert masuk dengan amarah yang meluap, menendang Bill hingga terjerembab ke lantai. "Kamu benar-benar buta, sampai tidak mengenali Tuan Wade. Aku akan membuatmu mati." Albert memarahi dan menendang Bill dengan gugup. Bill, yang biasanya tidak pernah terkalahkan,
sekarang seperti anjing yang tak berdaya. Loren tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Bawahan Bill juga menjadi panik. Siapa sebenarnya Tuan Wade ini? Mereka hampir saja memukulnya, mereka benar-benar mencari mati. Albert memarahi yang lain, dan kamu bajingan, mengapa diam saja? Ayo cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Wade. Tuan Wade, saya buta dan hampir memukul Anda, mohon ampuni kami. Bawahan Bill berlutut dan bersujud dengan panik untuk memohon ampunan. Bill yang sudah sangat ketakutan sehingga dia berlutut di lantai, mulai menamparkan wajahnya sendiri, dan memohon belas kasihan. Maaf Tuan Wade, tolong maafkan tindakan saya, ampuni saya kali ini. Albert juga menamparkan dirinya sendiri, dan berkata dengan gugup, Tuan Wade, saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan membiarkan bawahan saya menyinggung Anda dan teman-teman Anda. Charlie melirik Loren dan berkata dengan ringan, aku menjamu sahabat istriku untuk makan malam. Charlie menatap yang lain dan berkata dengan acuh, dan mereka bukan temanku. Loren benar-benar terkejut, ternyata Charlie tidak membual sama sekali. Dia benar-benar memesan ruangan di Heaven Spring, dan itu memang ruang Diamond Suite yang paling eksklusif. Lebih penting lagi, ruangan ini sengaja disediakan langsung oleh Albert untuknya. Sebelumnya dia memandang rendah Charlie, Loren langsung tersipu, dia merasa begitu malu. Harold juga mendengar semua percakapan di situ, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Apa yang terjadi? Charlie sampah ini ternyata berteman dengan Albert Rhodes. Wendy juga ketakutan. Charlie benar-benar mengenal Albert. Bahkan Albert berlaku sangat hormat padanya. Dia melihat tunangannya, Gerald, sudah koma dengan darah membasahi kepalanya. Albert menyeka keringat dingin dari dahinya dan meyakinkan, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pastikan tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Berikutnya Anda bisa datang ke Heaven Spring kapan saja. Anda bisa makan di ruang berlian kapan saja. Jika ada anak buah saya yang tidak mengenalimu, akan aku cungkil matanya. Charlie mendengus, lalu menoleh kepada Loren. Loren, kita sudah selesai makan, di sini berantakan sekali, ayo kita pergi. Loren tersadar oleh kata-kata Charlie, lalu bertanya, bagaimana dengan yang lain? Loren khawatir dengan keadaan Harold, Gerald dan Wendy, yang menyedihkan. Charlie berkata santai, Albert yang akan mengurus mereka. Albert segera berkata, jangan khawatir Tuan Wade, saya akan memanggil ambulans dan mengirim mereka ke rumah sakit agar dirawat. Baiklah, Charlie Wade mengangguk, bereskan semuanya, kami berdua pergi dulu. Loren mengikuti Charlie keluar dari Heaven Spring dengan linglung. Setelah keluar dari Heaven Spring, Loren masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Melihat Charlie, tidak ada ekspresi seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Charlie seakan diselimuti lapisan kabut, misterius dan mendalam. Charlie, apa yang telah terjadi hari ini? Sebelum Loren selesai berbicara, Charlie sudah menyela dengan cuek, Loren, jaga rahasia tentang kejadian hari ini. Jangan sampai Claire tahu aku berteman dengan orang-orang dunia hitam seperti Albert, jika dia tahu bisa marah. Loren mau tidak mau mengangguk, oke. Kalau begitu. Setelah Charlie dan Loren pergi, Albert meminta seseorang memanggil ambulans dan membawa orang-orang yang terluka ini ke rumah sakit. Wajah Wendy telah dipukuli hingga tulang rahangnya berubah bentuk. Ini setara dengan cacat. Satu tangan Harold patah, perlu waktu lama untuk pemulihan. Sedangkan Gerald, dia gegar otak parah. Meskipun dia selamat dari bahaya, gejala sisa di masa depan akan cukup membuatnya menderita seumur hidup. Bab 43, Loren dan Doris Young dari M Grand Group telah sepakat mulai masuk kerja besok. Setelah meninggalkan Heaven Spring, Charlie mengantarnya ke hotel tempat dia menginap, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Perasaan Loren masih diliputi dengan rasa terkejut dari kejadian makan malam tadi. Dia memikirkan perkembangan masa depannya di Aurus Hill. Dia datang ke Aurus Hill untuk satu tugas khusus. Dia tampaknya datang untuk bekerja di M Grand Group, tetapi sebenarnya membawa misi dari keluarganya. Ayahnya mengungkapkan ada informasi rahasia terkait keluarga besar Wade, keluarga terpandang teratas di East Cliff. Keluarga ini telah menemukan kembali tuan muda mereka yang telah hilang bertahun-tahun. Mereka juga membeli M Grand Group agar tuan muda ini berlatih bisnis.
Ini berarti, tuan muda keluarga Wade ini harusnya ada di Aurus Hill, karena dia adalah Direktur Emgrand Group. Meskipun keluarga Thomas juga merupakan keluarga terpandang di Eastcliff, mereka hanya dapat menempati peringkat kelas 2. Kekuatan mereka berjarak 108.000 mil jauh di belakang keluarga Wade, naga tersembunyi dan harimau berjongkok di Eastcliff. Oleh karena itu, keluarga Thomas berharap Loren bisa mencari kesempatan untuk bisa berhubungan terlebih dahulu dengan tuan muda keluarga Wade itu, sebelum identitasnya diumumkan ke publik. Loren sebenarnya sedikit jijik dengan kepentingan keluarga seperti itu, namun dia tidak berani menentangnya, karena tanggung jawab revitalisasi keluarga ada di pundaknya. Dia datang jauh-jauh ke Aurus Hill untuk bekerja di grup Emgrand, hanya untuk menemukan kesempatan untuk berhubungan dengan ketua grup Emgrand yang misterius. Setelahnya mencari cara untuk menarik perhatiannya dan bisa menikahinya. Loren memiliki kecantikan super kelas atas di Eastcliff. Dia percaya dengan kecantikannya, pengetahuannya, kemampuannya, serta penampilannya yang elegan, seharusnya bisa menarik perhatian tuan muda Wade. Jika benar-benar bisa menikah dengannya, keluarga Thomas akan meningkat reputasinya secara mutlak dan akan menjadi keluarga kelas 1 di Eastcliff. Memikirkan hal ini, dia penuh harapan untuk masuk kerja besok. Dia juga berharap bisa bertemu dengan tuan muda Wade yang misterius. Dia sangat penasaran, berapa umur tuan muda dari keluarga Wade ini dan bagaimana penampilannya, apakah dia tinggi dan tampan. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi media sosial video. Klik video dengan puluhan juta klik dan view. Video ini adalah saat Charlie Wade menamparkan manajer penjualan dengan uang tunai di toko Emerald Court. Dia telah menganalisa video tersebut berkali-kali, dia bahwa video ini terjadi di Aurus Hill. Waktunya bertepatan dengan waktu tuan muda keluarga Wade ditemukan berdasar informasi ayahnya. Dia berspekulasi bahwa pria super kaya dalam video tersebut pastinya adalah tuan muda dari keluarga Wade, Direktur Emgrand Group. Dia menatap bagian belakang pria kaya dalam video dengan seksama, memperhatikan dan merenungkan dengan cermat. Dari video buram ini, orang super kaya yang viral di internet ini berusia sekitar 20-an tahun. Perawakannya tinggi dan kurus, namun sayang, wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Melihat posturnya yang sangat bagus, tidak lebih buruk dari aktor idola Korea berkaki jenjang. Namun, ada perasaan aneh yang tiba-tiba melambung dalam hatinya. Mengapa sosok orang ini sedikit seperti Charlie Wade? Tapi memikirkannya dengan seksama, sepertinya tidak mungkin. Charlie adalah menantu keluarga Wilson yang tidak bisa disetarakan dengan keluarga Wade. Kalaupun Charlie benar-benar tuan muda tertua dari keluarga Wade, bagaimana bisa dia tinggal bersama dengan keluarga Wilson? Dia terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya, Loren datang ke Emgrand Group pagi-pagi sekali. Doris Young, wakil ketua, secara pribadi menangani pengangkatan untuknya. Doris membawanya berkeliling departemen administrasi, memperkenalkannya pada fungsi pekerjaannya, kemudian berkata, "Loren, jika ada yang tidak kamu mengerti, bisa bertanya langsung kepada saya, atau datang ke kantor saya untuk bicara secara langsung." Loren mengangguk dengan penuh terima kasih. "Wakil Direktur Young, saya ingin tahu apakah saya bisa memiliki kesempatan bertemu dengan Direktur. Saya akan bertanggung jawab atas urusan administrasi perusahaan. Jika saya tidak berkonsultasi dengan Direktur, saya khawatir tidak bisa bekerja sesuai harapannya." Bab 44, Doris tiba-tiba menjadi waspada. Charlie telah berpesan pada dirinya untuk mengamati Loren, dan Loren batusan bertanya tentang Direktur saat baru mulai bekerja. Sepertinya ada sesuatu. Dia tidak tahu mengapa gadis cantik ini datang jauh-jauh ke grup Emgrand. "Ketua kami jarang datang ke perusahaan, tetapi jika dia datang, saya akan memberitahumu, atau jika dia ingin bertemu denganmu, saya juga akan mengabari," Doris menerangkan. Loren sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, Wakil Direktur Young." Doris kembali ke ruangannya dan melaporkan hal ini kepada Charlie. Begitu Charlie mendengar Loren baru saja melapor ke perusahaan dan ingin bertemu dengannya, tiba-tiba dia menjadi lebih waspada. Wanita ini benar-benar datang untuk mencari dirinya. Apa tujuan dia sebenarnya? Jika dia ingin mendekati dirinya, apa karena ingin merayu dirinya?
Tidak peduli apa tujuannya, Charlie menjadi sedikit kesal. Dia telah memutuskan untuk menjaga jarak dengan Loren. Jangan sampai dia mengetahui identitas aslinya. Malam harinya, Claire secara khusus memesan meja di hotel kelas atas untuk mentraktir Loren. Sebagai suami Claire, Charlie tentu saja menemaninya. Ini membuat Charlie sedikit tertekan. Dirinya ingin berada sejauh mungkin dari Loren, namun dia harus makan malam bersamanya di malam hari. Walau tertekan, dia masih harus pergi ke restoran menemui Claire. Saat tiba di hotel, Charlie menyadari bahwa yang dituju Claire adalah Sky Garden di Hotel Shangri-La. Aula perjamuan Sky Garden dikhususkan untuk tamu kelas atas atau anggota hotel, tidak pernah menyediakan layanan private suite. Private suite yang Charlie pesan untuk ulang tahun pernikahan, belum pernah terjadi sebelumnya di Shangri-La. Ulang tahun pernikahan itu hanya tersisa 3 hari lagi. Pengumuman besar yang menarik perhatian ditempatkan di pintu masuk Shangri-La Hotel, bertuliskan, "Mohon maaf, Sky Garden telah dipesan 3 hari ke depan. Seluruh area dipesan secara khusus, semua tamu tidak bisa menggunakan area ini di hari itu." Semua orang yang melihat pengumuman ini terkejut. Seseorang memesan seluruh Sky Garden di Shangri-La. Ada rumor, beberapa anak dari orang-orang berpengaruh ingin mengadakan resepsi pernikahan di Sky Garden, dan semuanya ditolak tanpa terkecuali. Dan sekarang, siapa yang punya pengaruh besar yang bisa menggunakan seluruh Sky Garden di Shangri-La? Claire juga melihat pengumuman yang menarik. Dia berkata, seseorang benar-benar menyewa seluruh Sky Garden, ini sangat luar biasa. Charlie Watt tersenyum dan berkata, apa yang luar biasa, aula perjamuan, bukankah itu memang disediakan untuk digunakan? Kamu tidak mengerti, kata Claire. Shangri-La bukanlah perusahaan lokal, tetapi jaringan hotel top dunia. Sky Garden adalah salah satu fasilitas utama yang hanya melayani tamu kelas atas. Jika ada orang berpengaruh yang menyewanya hari ini akan diikuti orang berperangulai di hari lainnya. Ini bisa menyebabkan anggota VVIP tidak bisa menikmati suasana di hari itu. Jadi karena inilah Shangri-La Aurus Hill tidak menyewakan Sky Garden, Claire menjelaskan dengan serius. Ini sungguh luar biasa, ada orang berpengaruh yang benar-benar bisa menyewa secara private Sky Garden kali ini. Claire berbicara dan menghela napas. Charlie tersenyum. Mungkin seseorang ini begitu mencintai istrinya dan ingin mengadakan acara pernikahan di sini. Claire berkata dengan terkejut, mengadakan acara pernikahan untuk istrinya di sini. Dia pasti sangat mencintai istrinya, dan istrinya pasti sangat bahagia. Bersambung.